solusi bagi peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Karena pembelajaran program basic learning ini akan mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kami yakin dengan produk yang kami hasilkan berupa rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran program basic learning akan menjadi solusi yang tepat bagi peserta didik yang kurang aktif di dalam kelas. Nah, untuk rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP akan dibahas oleh Saudari Nelvi Patiding. Kepada Saudari Nelvi Patiding, dipersilakan. Adapun rancangan RPP yang telah kami rancang yaitu yang terdiri dari identitas. Yang pertama yaitu sekolah UPT SPF SDN Negeri Sudirman 3 dengan tema pembelajaran yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran kedua dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Kelas 5 semester 2 dan alokasi waktu yang kami gunakan yaitu 1 kali pembelajaran. Adapun kompetensi inti yang ada pada kelas 5 yaitu yang pertama menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. KI yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Poin yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada muatan bahasa Indonesia memiliki 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama KD 3.5 yaitu menggali informasi penting dari teks narasi, sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek 5W tambah 1H. KD yang kedua yaitu 4.5 yaitu memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek 5W tambah 1H serta kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun indikator capaian kompetensi yang diturunkan dari kompetensi dasar yaitu yang pertama 3.5.1 menemukan informasi penting dari sebuah teks perubahan wujud benda. Indikator yang kedua yaitu 4.5.1 menyajikan secara tertulis dan lisan informasi penting dari sebuah teks narasi perubahan wujud benda. Pada muatan IPA memiliki 2 kompetensi dasar yaitu yang pertama 3.7 menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD yang kedua yaitu 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu 3.7.1 menjelaskan sifat-sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Indikator yang kedua yaitu 4.7.1 mempresentasikan secara lisan hasil pembuktian sifat wujud benda. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini diturunkan dari indikator pencapaian kompetensi. Tujuan yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan peristiwa perubahan wujud benda. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Tujuan yang ketiga yaitu dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan perubahan wujud benda.
Tujuan yang keempat yaitu dengan melihat percobaan, siswa dapat mengidentifikasi terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Adapun poin selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran di sini itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar peserta didik. Materinya yaitu sifat-sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Poin selanjutnya yaitu model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Poin yang pertama yaitu model pembelajaran. Di sini model pembelajaran yang kami gunakan yaitu model problem based learning, di mana problem based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik adalah pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode yang kami gunakan yaitu metode tanya jawab, penugasan, dan percobaan dan diskusi. Selanjutnya yaitu media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama media. Media yang kami gunakan ada 4. Yang pertama gelas plastik, air, minuman siap seduh, dan teks narasi perubahan wujud benda. Adapun sumber belajar yang kami gunakan yaitu dari buku siswa dan buku guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfat Fian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelajaran yang akan dilakukan. Di mana pertama itu kita masuk di pembukaan. Di pembukaan ini yang pertama guru memeriksa kesiapan belajar peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, guru di sini menekankan pentingnya doa sebelum belajar, di mana agar apa yang akan dikerjakan dan ilmu yang didapat akan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik bersama guru melakukan pengecekan kehadiran dalam kelas. Dalam hal ini guru mengabsen siswa. Kemudian yang keempat, guru memotivasi peserta didik dalam sebelum belajar. Oke, selanjutnya itu menggunakan persepsi, di mana guru pada persepsi ini guru melakukan menanyakan pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pertama yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu guru menanyakan bahwa di kelas itu apakah jenis benda-benda yang ada di sekitar, apakah itu benda padat, benda cair, atau benda gas. Nah, kemudian yang ketujuh dan keenam, guru menanyakan informasi kegiatan-kegiatan dalam kegiatan pembelajaran, di mana guru menanyakan bahwa hari ini kita belajar tentang tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang akan membahas sifat-sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, guru dan peserta didik menyanyikan nyanyian anak kelas 5. Ada penyanyiannya sebagai berikut. Nah, untuk speaking yang pertama yaitu terkait dengan sebelum memulai pembelajaran, yaitu 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan dilipat siap belajar. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetes konsentrasi dari peserta didik. Jika saya bertanya mana fokusmu, semua menjawab, ini fokusku, fokus untuk melihat, fokus untuk mendengar, ayo fokus, hore! Nah, untuk yang ketiga yaitu games untuk melatih konsentrasi dari peserta didik. Nah, dalam games ini peserta didik akan dilatih konsentrasinya dengan menyebutkan namanya pada saat melakukan permainan. Nah, di sini gamesnya itu adalah menyebutkan nama teman yang kurang konsentrasi dalam kelas. Jadi di sini kita akan mencontohkan 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai.
kemudian Hana. Nah, seperti itu tadi games yang diselipkan dalam proses pembelajaran untuk melatih konsentrasi dari peserta didik. Selain itu, dengan games ini diharapkan peserta didik akan aktif dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan explaining untuk melatih konsentrasi dari siswa, selanjutnya kita akan masuk di kegiatan inti, di mana kegiatan pembelajaran itu pertama peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok ini misalnya terdiri dari 4 orang anak atau 5 orang anak bisa. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan teks untuk dibaca tentang berbagai benda. Adapun teksnya itu bisa kita lihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya pada kesempatan ini kita belajar tentang berbagai benda. Dimana pada program itu pertama itu kita menganalisis masalah. Nah, pada masalah kali ini kita mencari tahu tentang berbagai benda apa saja ketika kita membuat sebuah jus nutrisari. Nah, adapun di sini kita sudah menyediakan alat-alatnya, yaitu pertama nutrisari, yang kedua menggunakan air, dan yang ketiga menggunakan es batu. Oke, adapun percobaan yang kita lakukan pada kali ini, langsung saja kita menurunkan nutrisarinya ke dalam airnya. Oke, setelah kita menuangkan nutrisarinya ke dalam air, maka kita mengamati perubahan benda yang ada di sini. Nah, perubahan benda di sini yaitu pertama dari nutrisarinya itu dari padat, kemudian menjadi cair mengikuti wujud dari air ini, yaitu pada gelas. Kemudian kita tambahkan es batu. Nah, es batu di sini kemudian itu pertama itu padat ya, kemudian kita turunkan ke dalam. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat bahwa es batunya ini perlahan-lahan akan meleleh. Nah, kemudian adik-adik akan mencatat perubahan wujud benda apa yang terjadi pada percobaan kali ini. Nah, itu kita lihat sudah mulai meleleh. Nah, di sini kita lihat adik-adik terdapat perubahan wujud benda lain, di mana pada sisi gelasnya itu terdapat perubahan wujud benda yaitu ada embun di sini di sisi gelasnya. Nah, adik-adik silakan mencatat perubahan wujud apa yang terjadi di sana. Selanjutnya itu perubahan wujud benda yang terjadi pada uap-uap air yang ada di sini. Karena mungkin pada percobaan kali ini kita di ruangan yang gelap, maka tidak terlalu kelihatan. Nah, di sini yang terjadi adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi dan cair menjadi gas. Nah, kita lihat di sini. Ya, adik-adik silakan mencatat perubahan wujud benda apa yang terjadi pada saat percobaan kali ini, dan kemudian adik-adik akan presentasikan. Nah, setelah siswa peserta didik itu mempresentasikan tentang perubahan wujud benda apa yang mereka lakukan, yang mereka lihat pada percobaan kali ini. Nah, selanjutnya guru bersama peserta didik merangkum apa-apa saja yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan kemudian selanjutnya setelah kita merangkum, maka kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, itu soal evaluasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Setelah guru dan siswa melakukan evaluasi, selanjutnya guru bersama peserta didik itu melakukan refleksi mengenai pembelajaran apa yang mereka hari ini, apakah mereka merasa senang, apakah mereka merasa tidak senang, ataupun mereka kegiatan apa yang mereka sukai dan mereka tidak sukai pada pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, kelas ditutup dengan guru dan siswa berdoa bersama dan dipimpin oleh seorang peserta didik.